صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, orangnya katanya insyaallah akan katanya bahas ya tentang masalah khodam syariat dari dalam kerajaan Aceh Darussalam. Aturan syariatnya kuat, diperkuatkan oleh Mandum Raja. Ya kan benar? Mandum Raja, Mandum Menteri wajib menjalankan syariat. Cuman hal-hal yang mengenai syariat bakso dipuduk oleh Raja Iskandar Muda, Raja Sultan Ali Muhammad Syahnya, so yang mat syariat sepenuhnya. Ya benar. Kan benar? Yang mat syariat sesungguhnya masa kerajaan Aceh so. Dia malah auranya katanya akan bahas babnya. Maka di dalam Qanun Muqta Alam Syahdan bermula bahawa telah termaktub dalam Qanun Muqta Alam Al-Asi, ulang tiga tu, Qanun Muqta Alam Al-Asi adalah undang-undang dasar kerajaan Aceh Darussalam yang bersumber dari Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang paling pegah. Jadi apabila katanya kita dengar Qanun Muqta Alam Al-Asi, yang sama cik katanya dengar Quran, hadis, ijma', qiyas. Mana kan? Mana yang kali disampaikan oleh Sultan Ali Muhammad Shah dalam pertemuan katanya yang lalu dalam kitabnya. Jadi kiban mai ke dalamnya bahwasanya tiap-tiap kerajaan bahawa hendaklah menjaga dengan betul-betul agama Islam. Kerajaan wajib menjaga agama Islam. Dan hukum syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi khodamnya artinya pelayan. Pelayan artinya apa? Apa makna ya orang yang kawal syariat yang tahu. Yang menjalankan syariat mandum menteri, raja, rakyat. Kawan yang menjalankan. Tapi mengawal tu. Ya, maka dalam Qanun Muqta Alam yang mengawal syariat itu ya syariat Rasulullah diserahkan semua kepada para alim ulama yang ahlus sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum. Ya. Ulang tu. Qanun Muqta Alam tertulis yang menjaga syariat Aceh, yang mengawal syariat Aceh adalah para alim ulama yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Pakan ulang-ulangnya karena hurufnya urung mengaku ahlus sunnah mentang jamaah ni pakai ni. Ya. Syiah hana di Aceh aku, hanjut tamang. Mu'tazilah hanjut tamang oleh Iskandar Muda, Habri tamang oleh Iskandar Muda. Pulau Wahabi hanjut tamang oleh Iskandar Muda. Jadi menyomenan raja katanya yang agung Al-Imam Al-Adil menitipkan pesan dalam kitab Qanun Muqta Alam apabila ya terjadilah segala sesuatu tentang Aceh, maka yang harus teliti lebih awal adalah ajaran-ajarannya yang katrok di Aceh. Jadi oleh bahas kan pada pembahasan yang lalu pada halaman pedu. Dalam kitab lu halaman 80 ni kitab 80 kan? Ini kan naik tulis oleh Iskandar Muda. Ulang tiga lah. Apa kata Iskandar Muda? Ya. Bahawa beliau berkata bahawa tidak boleh memasuki ya ajaran-ajaran seperti Syiah, Mu'tazilah dan lain-lainnya ke negeri Aceh. Ya, maka oleh karenanya yang mengawal khadam syariat itu adalah para alim ulama yang berahlus sunnah wal jamaah. Tapi ulun turah macam lah sunnah jamaah yang kiban awaknya urang naci urang mengaku ahlu sunnah jamaah. Ya. Yang penting ulun tuan arahkan. Ulun selama ulun tuan semua buat kitabnya. Yang ka diatur oleh Iskandar Muda, Sultan Ali Muhammad Shah, raja-raja kita Mandum dan diikuti oleh pengarang kitab Mir'atul Tulab Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ulama raya, telah tira ulama fun yang menulis tafsir pertama di Asia Tenggara. Golongan mufassir masanya, golongan yang pertama kali. Jadi hasil kesimpulan
bahawa dalam Qanun Muqta' Alam tertulis Ahlus Sunnah wal Jamaahnya adalah Ahlus Sunnah yang mengikut Quran, hadis, ijma', qiyas. Nya hati-hati tak dengku laweknya na segor sebuah golongan kamu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah wa tadang mazhab. Ini hanya jawaban. Nyan ke Ahlus Sunnah wal Jamaah yang aslinya. Nyan palsu. Ke mana? Nalom pengajian tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dah kalau buat internet orangnya. Waktu dah kalian dibaca kitab Imam Syafi'i 15%, itu nak kau 85%. Pada ni nama Ahlus Sunnah wal Jamaah benar. Nyan tahu yang pegah nah urang salah tira urang katanya yang ikut pengajian awaknya. Yang tahu yang kan yang golongan Khawarij yang kejino akan merubah nama menjadi Wahabi Salafi. Benar? Jadi perubahan namanya sangat panjang sekali penjelasannya. Dan kalau itulah dirangkum oleh ulama Turki Syekh Zaini Dahlan. Kalau dirangkumkan oleh Syekh Ahmad Sawi, murid daripada Mufti Mesir awal, iaitu Syekh Muhammad Dardir. Ulama-ulama raya yang tulis lagi. Makanya menyodanya Raja Mesir. Raja Mesir, Wahabinya hanjir nama Mesir. Ceramah hanjir, khutbah hanjir. Hailun kalau langsung hana dengar rego. Hana dengar dari urang pegah, langsung tanya bawa Mesir langsung. Nah, menyontimai langsung. Karena dalam muktamar rapat seulama Timur Tengah, hasil rapat di Mesir, termasuk Habib Umar bin Hafid hadir, masanya, mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pada versi yang lainnya, hukumnya bukan Ahlus Sunnah yang asli. Maka oleh karenanya, Iskandar Muda menyusun Ahlus Sunnahnya, Quran, hadis, ijma', qiyas. Kemudian, alhamdulillah. Kalau begitu, Aceh sejak dulu sudah berahlus sunnah wal jamaah. Bukan berwahabi, bukan berkhawarid, bukan bersyiah, bukan mu'tazilah, bukan jabariyah, bukan qadiriyah. Maka hikmahnya yang demikian itu kuat kerajaan. Kadang nak urun tanya, raja, mutu na Iskandar Muda duk saja tanya. Tanya mbak raja, wahai Raja Iskandar Muda, kamu kena tanya, pakan harus yang mengawal syariatnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dia dalam Qanun Muqta' Alam, hikmahnya demikian itu agar kerajaan menjadi kuat dan aman negeri dan senang rakyat dan adil hukum. Kemudian senang rakyat, aman negeri, adil hukum. Begitu mana aman negeri. Nyo kan tak protes pemerintah, tapi dengan hadir golongan-golongan itu melah ajaran radikalisme kedih. Mumpuklah ajaran radikalisme lagi bom bunuh diri. Okay? Tidak aman. Kenapa? Tidak ada kepastian hukum dalam akidah yang sebenarnya. Maka oleh kerana Iskandar Muda memberi aturan menyusunan yang lain baik damau. Khusus Aceh Ahlus Sunnah wal Jamaah ulama. Jadi alasan Iskandar Muda pegah menan tulis lagi nya agar senang rakyat kan, senang rakyat kan. Lawanya nak senang li dengku, tapi baki. Waktu dalam pekat diskusi itu gimana cara? Hana senang rakyat. Ya, kemudian negeri pun tidak akan aman, tapi karu. Ya, kemudian ya, apalagi adil hukum. Maka makmurlah negeri, ya kata beliau. Nah, dan hendaklah alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jangan memakai ilmu catur. Ilmu catur. Baik olah. Kadang untuk raja alah untuk putar maju raja kan maju ratu acut. Ya punya ilmu catur ke ilmu politik ya. Betulnya ke ilmu politik. Raja mohon udip. Jadi kakalah menteri pun habis tu. Kau mana dalam catur? Catur. Ya kan? Raja gue gede, alah bah ke ratu raja maju ke kan apa lah. Maju pion. Padahal hanjit menan. Rasulullah tak pernah mengajarkan demikian. Rasulullah pak mentona perang, goknya paling muka, goknya paling muka. Nabi paling muka je. Ya, kau ilmu catur. Ya, kemudian. Ya. Catur kerana hari zaman ya. Karena ohnya masa Rasulullah karena caturnya adalah permainan game masa Romawi ya. Yunani awal. Itu kalau benar Rasulullah cik kana caturnya. Ya, karena kawaitannya. Ya, jadi pesan dari Iskandar Muda Sultan Ali Muayyad Shah bahawa janganlah para alim ulama Ahlus Sunnah itu seperti
ilmu catur. Kibat ilmu catur, lalai ulamanya kan hanjit thumubut ulama wajib thumubut. Tapi santri kabeh poh legok berdih leka. Oh hanjit menan, ulama harus maju ke depan. Kawan, paham mana leh? Ilmu catur ni kan, punya ulama duk santai. Menyona sabuh permasalahan akidah yang menghancurkan nambuh nanggro atau akidah katanya. Maka baik pakai ilmu catur. Punya ilmu catur berarti santri maju ke maju perang, belum balik ikut. Oh hanjit itu ilmu catur namanya. Nyok khusus kon pemerintah apa? Yang menyo baronya pesan Iskandar Muda untuk pemerintah. 8 pesan Iskandar Muda untuk pemerintah. Kalih dia sampaikan. Tapi urutnya khusus ulamanya. Berarti ulama jangan seperti ilmu catur. Kenapa jangan? Sebab ilmu catur itu pakaian kerajaan negeri. Maka tiada boleh bercampur keduanya. Ohnya khusus untuk raja berarti. Ilmu caturnya boleh dipakai untuk strategi atau siasah para raja. Kemudian menyo ulama berarti hanjit kan? Ya. Maka tiada boleh bercampur keduanya. Hanjit mencampur-campur. Menyo bahasa lainnya gimana? Ulama jangan menyo bahasa Abu Yalun awai. Ulama wajib paham politik tapi tidak wajib berpolitik. Hanya mahrum Abu Ulu benar ke? Alun teringat tanya. Ulama wajib loh. Ulama wajib paham politik tapi tidak wajib berpolitik. Menyo tidak wajib bahasa di tidak haram. Kemudian Abu Yalun sampaikan haram karena almarhum Abu Yalun tuan berpolitik sih. Golkar, kadang tebak PKB, kadang PBNU. Masa di cuman beliaunya karena berpolitik lah ranah keilmuan beliau sampai ke bahkan kau jangan forget buat di Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan, sehingga merompok dengan B.J. Habibie hijau sabuh danau luah tak danau katanya untuk Puget Islamic Center di Batam. Jadi maka wajar almarhum Abu Yahya sampaikan ulama wajib paham politik, tidak wajib berpolitik. Makna tidak wajibnya artinya munyo tamu politik berarti haram. Akon sih. Ya, tapi walau lagi nyan bahawa sebenarnya maksud daripada Iskandar Mudanya tidak boleh dia itu bercampur-campur dengan ilmu catur. Jadi hukum Islamnya kan nak istilah kaedah mana hukum Islam. Al-hukmu yadurru ala illah. Yang hukum usul fiqh. Hukum itu kadang dia bercampur-campur, dia bisa berputar-putar sesuai keadaan dan kondisi. Contoh, fatwa Abu Yahya Mudawali dalam kitab fatwa tidak boleh kita berhubungan dengan bank. Hukumnya haram dan riba. Kemudian yang fatwa Abu Yahya dalam kitab fatwa. Dan ketika almarhum Abu Amiruddin Saratil Ulama, beliau mengatakan bahawa tidak semuanya sesuatu dalam bank itu haram. Nah, sekilas menyatakan lon, nyokankah berkontradiksi dengan ayah beliau langsung? Tidak ulama raya Syekh Mudawali dan anak berkontradiksi. Kemudian secara umum ni. Tapi menyogedanya telusuri lebih dalam bahawa nyan naita mau kaedah al-hukmu yadurru ala illah. Pertama, kenapa Abu Yahya Mudawali mengharamkan semua hal-hal berhubungan dengan bank? Ayo kita lihat setting sosial. Beliau hidup tahun 1902 sekian sampai 1965. Yang kondisi bank masanya dikuasai asing. Maka segala sesuatu yang akan terkontaminasi oleh asing. Maka itu bila fatwa Abu Yahya Mudawali haram. Nah, lebih daripadanya, maka orang-orang Islam kaitan mau dalam bank. Baca-baca merubah ke syariah. Maka itu hukum lain. Ya, bukan berkontradiksi, itu hukum lain. Kalau begitu tidak semua yang berhubungan dengan bank itu haram. Maka termasuk lagi masjid. Pesan Iskandar Muda lagi cara. Tapi menyoka politik dalam ranah urung-urung pungo yang hana jelah lino, ulama harus wajib turun. Sebenarnya, inilah disebut nanti dengan al-hukmu yadurru ala illah. Hukum itu tergantung gimana masanya. Ya, kan? Ya. Maka tidak boleh bercampur keduanya. Maka jika bercampur ulama kepada ilmu catur, maka sudah terang ulama itu qabih. Qabih itu jelek dan jahil.
akhirnya yang terjadi ulama itu akan tamak, akan menghasut rakyat, hendak membuat huru-hara negeri dan merusak keamanan rakyat dan kemakmuran rakyat. Jadi kita cok kesimpulan, masa Iskandar Muda memberi pesan menyebab tentang politik tetap raja yang pegang. Menyebab tentang kawal syariat ulama yang pegang. Wajar masa itu harus demikian karena Sayyidul Raja lagi Iskandar Muda juga urung alim. Ya kan? Yang mana kan? Iskandar Muda urung alim. Raja kita nyawai nyan hanjut je kepimpinan segolom jut mufum tentang konun muku ta'alam al-asyi. Menyumanan bahasa lain ni raja tidak boleh naik sebagai raja kalau belum faham Quran, hadis, ijma', qiyas. Kan lagi kan aturan Rais Al-Jumhuriyah. Ya. Kata kamu bunang, halaman beduknya. Seorang raja tidak boleh menjadi raja kalau tidak disetujui oleh kumpulan Rais Jumhuriyah. Rais Jumhuriyahnya ulama mandu hidup raja kan raja yang ke ulama mandu ina hidup. Ya, Rais Jumhuriyah. Punya bahasanya apa? DPR lah. DPR lah. DPR benar lah. Maka Rais Jumhuriyah nanti akan menyeleksi siapa menjadi raja. Ketika menyeleksinya, maka Rais Jumhuriyah harus memperhatikan ya, rekod pendidikan agama si raja. Rais Jumhuriyahnya DPR ulama sih. Ulama sih nya. Kan hayu kan? Ini sistem kerajaan tanya apa ya? Jadi Rais Jumhuriyahnya adalah kumpulan-kumpulan para raja yang kumpulan rajanya juga dipilih menjadi raja dan mufhum terhadap konun muku ta'alam al-asyi. Jadi ulang tengok tu punya drone dengar konun muku ta'alam al-asyi makanya bahasa lain ni Quran, hadis, ijma', qiyas. Ya, kemudian maka dipilih Iskandar Muda. Waktu dipilih maka Iskandar Mudanya sebenarnya ulama punya hudud goknya orangnya. Ulama boleh. Selain ulama raja. Maka wajar Iskandar Muda pegot menyemenan, hai ulama-ulama, nak kawal tentang syariat, bah kamu kawal politik. Bahkan demikian karena memang beliau juga alim seorang ulama. Tapi punya hukum konun muku ta'alam yang babnya katanya pakai untuk politik laweknya, hanya tak boleh tunggu. Bahkan ijak awak politik, kajilah don berhukum dengan konun muku ta'alam. Mana syarat? Don politik laju, don kawal syariat. Hanya tengku, hai bakal hanya menang aturan. Aturannya demikian, tapi sebab dan posisi berbeda. Punya awai bandua alim, ulama malim, raja pun malim. Ini kaum balik, ini politik hana malim. Ulama yang kait raja. Ulama mandua kan malim. Ya guys. Reloh ni kan bro. Jadi kan? Ya ana malim, itu ulama. Ulama. Jadi tengku sekalian. Ada yang getanya alami huronyo yang kadi nya maksudnya punya bahasanya kadi baca oleh raja adanya awal. Jadi waktu kali bacanya dipakai aturan baik lagi yang tu. Lagi dia nak tak ikut. Yang salah satu je tentang ajaran sesat ni. Ya kan? Ya. Kali. Kenapa demikian? Wahai Raja Iskandar Muda, apakah menan aturan drone? Sebab rakyat telah tertipu oleh ulama yang ahli mazhab 72. Ya, kan? Maka iaitu dengan mengamalkan ilmu catur dunia. Ilmu catur dunia itu alun mohon pakai mazhab Maliki bacut orangnya. Antu elehnya alun baliklah ke mazhab Syafi'i. Ini kan ilmu catur. Makanya konon muku ta'alam memberi aturan menyomenan tinggalkan ajaran 22-nya 72, pegang satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syahdan hendaklah kerajaan itu memakai dan mendengar nasihat dan petunjuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyo khusus mandumnya. Mandum danya orang Aceh, punya orang Jawa, nyo aja laki ajin juga napu. Yang online yang madur raja, yang online dengarkan pesan nasihat raja. Beliau berkata, hendaklah kerajaan itu memakai dan mendengar nasihat dan petunjuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Supaya selamat kerajaan dan sejahtera negeri dan amat besar faedahnya itu.
Alhamdulillah kan. Yang menyudahnya orang Aceh wajib tak ikutnya kan. Kerana raja katanya mengandung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kah? Satu. Yang kedua, gedanya tamong dalam judul kejadian dibunuh ulama. Hanya boleh dah baca. Ternyata bak masa kerajaan Aceh Darussalam kejadian pembunuhan ulama itu sudah terjadi. Maka dibuat konun. Dibuat undang-undang oleh raja. Bagaimana undang-undangnya? Tak baca. Syahdan, sebermula maka ketahui olehmu hai talib. Talibnya artinya hai para penuntut ilmu. Bahawa kejadian dibunuh ulama di masa kerajaan Sultan Tajul Alam, Safiatuddin Shah. Tuan Madu kan? Mukuta Alam. Oh, Tajul Alam Mukuta Alam ya? Benar Sultanat. Maka ulama yang kena dibunuh itu 3 orang. Pertama, Syekh Hamzah Fansuri. Kedua, Syekh Samsudin. Ketiga, Syekh Saifur Rijal. Syekh Saifur Rijal menurut pendapat yang masyhur, ketiga ulama ini bukan dibunuh, tetapi wafat secara wajar di masanya masing-masing. Malah Saifur Rijal kembali ke Minangkabau, tidak ada berita kapan wafatnya. Ya, wallahu alam. Gaduh tiba-tiba jadi hana haba. Jadi ketika hana habanya itu isu dibunuh. Dibunuh ya. Punya Hamzah Fansuri memang dibunuh karena memang ajaran ittihad beliau. Tapi walaupun menan, Konun Mukuta Alam sudah membuat undang-undang agar tidak lagi terjadi yang demikian. Kamu kan? Maka dibuka oleh konun oleh raja-raja danyo. Akibat konun ni kan, yang perlu Tuan sampaikan pertama adalah bahawa pada masa ulamanya, pada masa Tajul Alam Safiatuddin Shahnya, 3 terbunuh ulama. Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsudin Sumatrani ya. Syekh Samsudin Sumatrani. Yang jino kuburan beliau di Malaka. Ailu alhamdulillah katruknya di Malaka. Man dajak gede hutat dah kalian karena kuburan beliau di tempat urang Cina ibadah. Nya ni na Buddha. Hana bukit je, kali bukit. Bukan di bukit dia. Bukit tapi kenal ni Cina ni anai boleh urang tengok betul ni dia berbun kalah. Kalah dulu. Jadi kan waktu kamu truk bak Syekh Samsudin As-Sumatrani kan, yang murid Hamzah Fansuri kan. Tapi hana lagi gure. Kerana gure kan memang kaitanmu dalam ajaran ittihadiyah. Orang yang bersatu dengan Allah kan. Yang kau tanya orang awam kan. Jadi sebenarnya hana karena memang masanya Malaka tengah dikuasai Portugis, maka ijak Syekh Samsudin Sumatrani meninggal kan. Bisa jadi mungkin dibunuh atau hilang tak ke mana. Tapi kuburannya di samping-samping ibadah orang Cina nya. Jadi lonjak kanan. Truk kanan gimana lah yang ke hanya cocok je tidur raja menang kuburan hanya cocok je. Hanya cocok. Kuburan ni sebenarnya misalnya Don antum jak bak kurang beliau wali. Lagi yang sama, cuman lebih wuh tagalon raja ni. Jadi lun kalon na rukuk Marlboro puntung di atas kubunya. Na rukuk Marlboro ini. Dah tilung tho yang pik rukuk dalam kubu. Kemudian na obat nyamuk yang bulat kan. Kemudian yang merumpok pun yang urung Cina dupanya yang panjang-panjang ya. Jadi yang ke lembah mandum, lom peglih mandum. Don cop beruntung rukuknya lembah mandum. Nah tanya bak penjaga, don nak kejin aju, don peglih ucut, dah baca sama dia menang kan? Menang ke? Getanya berterima kasih kepada raja. Begitulah rakyat Aceh cara berterima kasih kepada raja yang telah membuat Aceh ini ya maju di masanya. Ekonominya, politiknya, bahkan agamanya. Tapi dia berterima kasih benar cara. Tapi rukuk tak betul kan. Makanya hai peda kelebihan Aceh ni untuk bertanya cucu-cucu yang agak-agak paling. Hai peda raja. agak apa? Dia motor tengok pribadi pada buat benar dia. Tengok ini yang nak buat. Ya. Jadi ya di Malaka kuburan beliau yang di kampung Ketek tadi. Nyoba kampung Ketek. yang orang je pubat orang kan. Ketek. Yang je pubat orang. Oh nya nak follow.
Tapi untuk menyongkon nejak kedih Melaka, ne minta mentong 4 kampung ketek. Keteknya bahasa Padang, keteknya kecil. Ya, ketek. Ya. Nyo nalong. Ya benar? Nalong makam raja tengok makanya di Peringgal Medan. Ya. Ya. Jadi maka 3 orang ulama tersebut telah disalahkan oleh sekalian ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Aceh, serta ulama-ulama di Aceh diminta fatwa pada ulama Makkah dan Madinah dan ulama Yaman. Berarti katanya raja-raja katanya awal memang karena hubungan dengan ulama Mekah, Yaman, Madinah. Kemudian ulama Hadramaut dan ulama Hindi India. Maka ulama yang 3 itu telah masuk ya kepada mazhab 72, yaitu mazhab mulhid wujudiyah, yang amat salah itikad dengan mengingkari hukum syariat Rasulullah dan sudah salah itikadnya. Dan ia ajarkan kepada anak muridnya itu ilmu yang menafikan syariat Nabi SAW. Dalam Qanun Mughta Alam bahawa tertulis Hamzah Fansuri itu dikatakan masuk ke ajaran sesat. Becok ile pulang pegahnya. Tengok dalam habis belum jelaskan. Kemudian Qanun Mughta Alam juga tertulis Syekh Samsuddin Asrul Matrani termasuk ajaran ke-72 tadi, agama sesat. Dan itu terjadi pada masa kerajaan Saifiatuddin. Bukan pada masa Iskandar Muda, bukan pada masa Sultan Walikus Soleh, bukan pada masa Sultan Ali Mughayat Shah. Terjadi ini. Nah, jadi ini wajar dikatakan demikian karena memang ajaran ittihad itu secara syariat hanya tengku. Hanya orang mengaku Allah, saya Allah. Kemudian, ya, kenapa demikian? Secara syariat memang salah. Tapi di sini tidak membahas secara hakikatnya. Punya hakikatnya betul ibu Allah. Betul ibu Allah. Punya gedanya tak salah Hamzah Fansuri. Punya gedanya tak salah secara hakikat. Nya nak cocok aku. Punya syariat lun setuju. Syariat lun setuju. Bahkan Syekh Nuruddin Arani ini membuat kitab namanya Tibyan. Dalam Tibyannya dijelaskan yang secara itu insya-Allah saya dabut kitabnya. Yang khusus akidah yang tabuh kitabnya khusus akidah. Khawarij yang kibarnya macam-macam dijelaskan. Kenapa demikian? Karena sebenarnya cara pandang Hamzah Fansurinya, cara pandang Syamsuddin Sumatraninya sama lagi cara pandang Nabi Khidir yang berkontradiksi dengan ulama syariat Nabi Musa. Nabi Khidir ngah hakikat men. Nabi Musa ngah syariat. Ya kan? 4 bukti dengku. Ai poh anak gap. Mampu tanya pegah Nabi Musa? Pakau. Kemana? Kemana ni? Hanai jawab Nabi Khidir ija aju. Kemudian ija terkapai perahu gop atau orang miskin, ipu lubang mana. Diproteslah oleh Nabi Musa. Jadi dua buah ulamanya, dua buah nabinya, dua draw nabinya, yang simbolik ini Nabi Musa syariat, Nabi Khidir hakikat. Antara dua buahnya hanya pisah. Jah hanya syariat aju punya hana hakikat. Dah hanya hakikat aju punya syariat. Punya syariat aju hana hakikat sama lagi Wahabi itu. Tahu begah Abu Yamdawali Al-Khalidi. Begah beliau so istighal syar'i hana hakiki nyan sama lagi Wahabi. So istighal hakiki hana syar'i nyan sama lagi urang zindiki. Hanya Abu Yamdawali ke. Ya. Nya biar dah ikan pergi ban, munya rumah hakikat aju syariat hana, nya urang dinding sama lagi ke urang kafe. Nya bet salah bukan, tau bukan gua bibi ke. Biar dah wali. Munya hana petih na belo buku Abu Jamal sabo, harga 110 kan, na buka entuk na syair Abu Dawali kan. Munya labu haji nya tip subuh. Tu som akuan lemah Tuhan kan. Tu som akuan lemah Tuhan dan seterusnya. Nya ada Abu Dawali. Kan? Ya, alhamdulillah. Jadi kenapa Qanun Mughta Alam membahas tentang kesesatan beliau ini? Ya, karena ini adalah tinjauan
syariat. Konun Muka Alam adalah undang-undang dasar kerajaan Aceh yang berlandaskan syariat, bukan berlandaskan hakikat. Punya sampai konun Muka Alam untuk hakikat kai popo mandu rakyat Aceh gede hotel langit. Murung mu perang Belanda aja ni permu ni gede je ada. Kan? Jadi pesan tuan-tuan, ini adalah aturan konun syariatnya, tapi hakikat jangan ditinggalkan. So yang pegah menan Syekh almarhum Abu Yam Dawali. Kah, taboh. Yan. Dan ulama yang 3 tersebut itu membawa fitnah hasutan khianat kepada Sultanat Tajul Alam Syafiuddin Shah. Mengatakannya bahawa Syekh Abdul Wahab hendak mengguling sultanat dari tahta kerajaannya. So Syekh Abdul Wahabnya. Syekh Abdul Wahabnya kon Syekh Abdul Wahab Wahabi. Karena Abdul Wahab Wahabi itu muncul di tahun 18 akhir. 1809 Badu. Sedangkan masa sultanatnya, Sultanat Tajul Alam tahun 18. Ha? Karena dia sudah sekarang muda. Sekarang muda 1639. Masa baruna Sultanat Tajul Alam, Ratu Syafiuddin kan? Kau betul. Berarti lebih awal sultanat daripada kemunculan Bani Suud atau kerajaan Suud. Benar kan? Antu. Ya. Maka oleh karenanya ino na tulisan Syekh Abdul Wahab ino. Syekh Abdul Wahab berarti salah tidur ajudan ulama yang saja dengan Sultanat Syafiuddin. Ya kan? Apa yang terjadi? Hendaklah menguling sultanat. Jadi ada anggapan ledro ulamanya untuk mengulingkan Sultanat Syafiuddin dari tahta kerajaannya, bahawa kata ulama yang 3 mengatakan fitnah ke Syekh Abdul Wahab kepada raja. Padahal ulama yang 3 telah bersoal jawab dengan Syekh Abdul Wahab. Apa tulis baru? Keduanya telah terlebih dahulu wafat, tidak menyaksikan zaman Syafiuddin. Sehingga diragukan pernah majlis dengan Abdul Wahab. Jadi sejarawan yang mempertanyakan masalahnya. Ya. Maka sekalian masalah ulama yang 3 semuanya ditolak dan disalahkan oleh Syekh Abdul Wahab dan kepada Syekh Abdul Wahab dan serta murid-muridnya. Maka sakit hati ulama yang 3 tersebut itu, maka difitnahkan kepada raja. Padahal Abdul Wahab seorang ulama besar yang alim, sekalian fan ilmu yang amat sangat memeliharakan dan menghadam syariat Nabi SAW. Hanya yang online-online baik kokoh video lo ni. Nanti pegah Syekh Abdul Wahabnya, Syekh Abdul Wahab Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hanya baik kokoh kan. Karena beda masa dia hidup. Yang pegang karu tahu leh, Abdul Wahab atau Muhammadnya? Yang pegang karu orang Saudi sehingga itu bin ajaran Muhammad bin Abdul Wahabnya, ajaran Wahabinya. Nyo lu dengar surah lah almarhum Abu Ya Lun tuan langsung. Yang membuat kekacauan itu Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab punya 3 orang anak. Abdul Wahab. 2 adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, 1 sesat. Siapa namanya? Muhammad. Muhammad bin Abdul Wahab. Kalian teringat surah almarhum Abu Ya mana? Jadi Abdul Wahab itu adalah Syekh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anaknya siapa? Muhammad. Jadi karena pengikut Muhammad ikut bengeh kepada ayah si Muhammadnya, maka dipenisbahkanlah nannya kepada Abdul Wahab sehingga menjadi Wahabi, bukan Muhammadiyah. Kan? Seharusnya pengikut yang penghancur Islam, yaitu si Muhammad bin Abdul Wahab, seharusnya pengikut Muhammadnya harus menisbahkan kepada si Muhammadnya menjadi Muhammadiyah. Muhammadiyah anaknya. Jadi karena pengikut Muhammadnya juga membenci ayahnya si Muhammad, maka dibuatlah nisbah ke Abdul Wahab. Jadinya Wahabi, diambil dari Wahabnya mana? Wahabi. Ini termasuk sejarah yang disembunyikan, yang orang naufuk.
kemudian. Jadi Pak Tengku yang kena baca tentang khilafiyah antara Abdul Wahab, Tidro Ayah dengan anak, yang dia baca dalam kitab Syekh Zaini Dahlan kan, mufti Turki kan. Banyak hudib tu orang belah masa saja ngobiang wali segolomnya lah, mufti Turki. Anda baca Syekh Zaini Dahlan. Yang tulis nanti kiban ayah menyerang anak menyerang ayah. Kemudian dan lebih palolom si Muhammadnya mengon dengan talah tidro Syekh Thona kemudian. Alah gonyan yang talah lun leh dari Jerman. Pokoknya sama lagi senor gonyan. Pura-pura tamung Islam mengongannya. Untuk lun berikan datanya lun keduanya. Muhammadnya mengon dengan talah tidro orientalis. Nah orientalis yang kedua lun. Atau untuk tak baca lom tiga tulisan Wakabi badan. Mr. Hamper lah. Kau betul Mr. Hamper. Tahu nanti? Kamu menyamar nan, tahu nan? Alah. Kau betul Mr. Hamper ni? Dia dari Pak nan? Senang harganya. Mr. Hamper-nya, ini belajar hadis, belajar Quran. Mr. Hamper-nya belajar Quran, belajar hadis, sehingga tamu Islam. Dan mengun dengan Muhammad. Jadi, jino yang pencetus agama Wahabiyah bukan Abdul Wahab tapi si Muhammad. Nyo lun tu luruskan betul tu. Baik tu koh video lun ka bugahnya mu cikalan tu Wahabi mata yang rumah Syekh Abdul Wahab. Berarti Wahabi memang awak tanya dia Aceh. Ya, belajar sejarah. Kata Insinyur makanya lu setuju Cangon Soekarno. Kata beliau, belajar sejarah. Jangan lupa sejarah. Sejarah bisa menghancurkan bangsa, bisa memajukan bangsa. Kakak. Ya. Padahal Syekh Abdul Wahab cuma tidak mau mengaku sah Safiyatuddin sebagai Sultan Aceh sebab orang perempuan. Yakni tiada sah Raja Islam orang perempuan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki sah orang perempuan jadi raja. Ya kan? Bukan maksud Syekh Abdul Wahab hendak memalzumkan Safiyatuddin. Maka sesudah kena bunuh Syekh Abdul Wahab serta beberapa orang ulama yang lain dengan fitnah ulama yang tiga itu, maka senanglah hati dan pikiran ulama yang tiga. Telah berkira-kira hasil mengembangkan mazhab yang 72 itu, yaitu mazhab Mulhid Sindik Wujudiyah. Maka tatkala datang Syekh Nuruddin Muhammad Jailani Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri, yaitu Syekh Nuruddin Araniri. Apa kata beliau? Dan Syekh Aminuddin Abdul Rauf Ibnu Ali Al-Fansuri. Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Ya, berarti ini hubungan dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili ya. Fansuri apa Abu ya? Fansur daerah Kedah Medan. Yang bab lagi untuk kita baca rinciannya bab kitab Tibyan. Tulisan Syekh Nuruddin Araniri ya. Serta segala ulama Aceh dan lain-lain seperti ulama Mekah, ulama Madinah, yaitu seperti yang telah tersebut itu. Maka mufakat sekalian ulama-ulama Aceh seluruhnya mengatakan bahawa ulama yang tiga telah salah pengambilan ilmunya dan sudah salah i'tikadnya. Jadi itu ulama karena mana menunggu. Inakah hanya tulis sebab terjadinya kontradiksi dalam tubuh kerajaan Aceh. Ya kan mana leh? Karena bak masa sekarang muda belum nalom itamong ideologi atau doktrin kontroversinya. Pajan yang terjadi ketika merah pupuk kan? Merah pupuknya adalah tanda awal di masa kerajaan Aceh sudah mulai melemah. Karena kai pajuh fitnah. Kemudian matilah merah pupuk, hanale Iskandar Muda sakit-sakit, maka ibudohlah Iskandar Sani. Ketika Iskandar Sani budoh, nyongkuhnya itu dari kalangan raja tidak menyetujuinya Iskandar Sani menjadi raja. Dengan alasan apa? Karena kon hasil pribumi Aceh ya. Iskandar Sani kan dari mak Pahang kan? Menantu oh? Menantu Sultan Kananda. Kan kon asli Aceh kan? Kon asli Aceh. Padahal aturan awal yang tadi baca dalam Qunung Buta Alam, syarat menjadi raja harus pribumi. Kemudian tengok surah tanya, tengok penyajian tanya awal. Menjadi raja, menjadi seorang Bang Polib harus
peribumi, enggak boleh dari lain. Ino kait bit. Ino akan mulai kontradiksi di tubuh kerajaan. Ketika kontradiksinya terjadi, maka meluas sampai ke kontradiksi para alim ulama. Bodohlah Safiatuddin, Inan Jukaru. Bahkan karu karena tidak sah menjadi seorang pemimpin dari perempuan misalnya. Hanya kamu mulai cucu. Maka terjadi yang lagi yang anda bacanya. Kah? Pak Menuan. Jadi sekalian yang tiga itu Ahlussunnah Jamaah, yaitu dalam nas mereka itu menyalahi nas Al-Quran, hadis, ya ijma' Ahlussunnah Jamaah, nas usul, nas tasawuf dan dalam ilmu fikih yang bermazhab 4. Maka tiadalah mendapat keterangan atas kebenaran yang sahih, sah ilmu dan etika ulama yang tiga itu. Hanya yang paling tuan sampaikan. Di sini ditulis tiadalah mendapat keterangan atas kebenaran yang sahih, sah ilmu dan etika ulama yang tiga itu berarti tidak didapatkan sedikit pun stempel setuju tentang ajaran yang dibawa oleh Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Hamzah Fansuri dan Tolong terus. Lero mana kan? Tiga orang ulama. Syekh Syaifur Rijal. Syekh Syaifur Rijal. Maka mufakat sekali ulama Sunnah Jamaah, maka ulama tiga itu salah. Maka disuruh rujuk kepada yang benar, kembali dan hendaklah taubat, maka ingkarlah ia. Maka dengan fatwa daripada Syekh Nuruddin serta mufakat ulama dalam Masjid Baitur Rahman mengambil keputusan dengan firman raja, yakni dekret bahawa ulama yang tiga tersebut dihukum bunuh dengan pedang akan batang lehernya di medan istana raja. Maka matilah tiga ulama di Aceh. Dengan fatwa Syekh Nuruddin, maka kitabnya pun dibakar. Maka bukanlah ulama tiga itu dibunuh karena ilmu catur mencampur hal kerajaan, tetapi dibunuhnya itu sebab telah dibatalkan syariat Rasulullah SAW. Sebab tiap-tiap ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu khadam syariat, serta sabda Nabi SAW, ulama warasatul anbiya. Artinya ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu waris dengan para nabi. Kaje terkena oleh sementara, tapi lunturah tanya oleh. Jadi jamaah dirahmati Allah, maka inilah gambaran umum tentang kontroversial akidah yang pernah terjadi pada masa Sultanah Safiatuddin. Tapi ilun ilun fikir ketika alun baca buno, tengah alun fikir apabila kejadian itu terjadi pada Iskandar Muda, kiban kasus. Kamu lu nafumnya, bisa jadi mungkin ada kebijakan lain dari Iskandar Muda. Jadi saat halnya terjadi bab masa Sultanah Safiatuddin, kontroversi babnya mana yang terjadi, tapi kontroversi masalah kepemimpinan perempuan. Ini isu kan kita mau orang Yahudi, pasti kita mau yang lagi-lagi kena kesempatan untuk penghancur agama. Kita mau. Jadi pertama yang ingin tuan sampaikan adalah kontroversi yang dia baca bodohnya sebenarnya yang diselimuti oleh kontroversi yang lain. Maka terjadi untuk istilah karena bodohnya pegah ada penggulingan kerajaan dan seterusnya. Satu. Yang kedua, bahawa sesungguhnya ledra ulama yang dia baca bodohnya yang secara syariat itu disesatkan. Kenapa? Mengaku sebagai Tuhan. Tapi perlu diingat bahawa memang syariat itu harus begitu. Syariat menyondong merumpok tiro wali yang kaya pegah Tuhan memang harus dibunuh secara syariat. Tapi secara hakikat itu tidak bisa diambil keputusan nunggu. Karena para wali Allah lagi Syekh Hamzah Fansurian dibenarkan secara hakikat. Kiban dibenarkan secara hakikat? Urung pungo je tak salah. Urung pungo je salah. Hanya karena wali Allahnya pungo karena Allah. Ini kan beda urung pungonya, na pungo karena Allah, na pungo karena peng. Punya urung pungo karena Allah, hanya permohonan aku. Hanya tak cok sikap, cik menang laju. Kemudian, maka almarhum Abu Yandawali bernitip pesan. Munyo so istighal hakiki hanangon syar'i nyan sama lagi urun zindiki. So yang tabi-tabi makikat begah-begah baju. Makikat ju. Syariat ni begah ba. Maka nyan sama lagi urun kafir. Kemudian, berarti pesan beliau Wali yang kita tangkap menyomunan janganlah berhakikat terus syariat gedenya
tinggal. Punya bahasa lain, baik tak mengaku roy kita nyo je macam menyebab fikih hana tak belajari hanja. Tapi lantas baik kita nyo musyariat aju-aju hakikat hana. Berat gaya. Kau dah. Ya. Nyo, tanya test syariah hakikat. Don punya kalon kertas nyo. Lu kena tanya, don je kalon nyo ngah hakikat dengan syariat. Syariat, fakon. Karena kertas putih, habis. Tempat menulis. Habis, yang mentang pikiran ni. Padahal ketika Allah menciptakan kertas, Allah menanamkan tabuk iktibar ini yang disebut dengan hakikat. Ketika orang hakikat kalon kertasnya, ini kan kertas kalon putih. Putihnya lambang je menuk. Putihnya menuk. Putih je menuk. Menuk putih kena kiban. Menuk putih gede kiban. Menuk menan hakikat. Ha? Mana? Putih suci. Mana cara haji? Ya, itu orang hakikat. Nah, karena Hamzah Fansuri sudah gila hakikatnya, dia sudah berhakikat, maka dibuat keputusan Syekh Nurul Nadri berarti dibunuh. Di Pak rapat masanya di Masjid Baitur Rahman. Karena bekas mana kan? Rapat je Masjid Baitur Rahman untuk cok keputusan dibunuh Hamzah Fansuri. Tapi wallahu alam, ini hanya pegang. Pakai je kuburan beliau kedih. Malaka. Sabar leh. Yang kedua, saya kena jamin pak kuburan Hamzah Fansuri tu orangnya. Hana empat tu. Musyawarah ulama dunia Ibih Yaman. Hana empat tu. Cerita Yaman. Aneh kan? Aneh tak? Hidup di dua tempat di waktu dia. Nya termasuk anehnya kuburan yang menurut kuno mutalam dipoh atau dibunuh karena alasan menyelamatkan akidah orang awam. Banle bah ulamanya hana kuburan ni. Hana empat kuburan. Semua yang ujung pancuan sama biar. Yang ke belum tanya orang ujung pancu nyan tengku lain. Tengku. Tengku si Tahu tak? bukan Orang Malay. Tengku Malay. Jadi jamaah dirahmati Allah, sudah satu penuh tentang masalahnya harus didengar kajiannya bergak-gak, baik nak cok baik nak dengar bacut cok langsung hanya benar. Jadi kitanya harus mufhum setting sosial pada masa dulu. Yang harus Tuan sampaikan munyo menan para ulama-ulama yang menuipohnya yang dibunuh secara syariat karena sudah mengganggu iktikad orang awam. Tapi kalau seandainya ulama ini hidup tanpa dia berkontaminasi dengan masyarakat, maka ada masalah. Buktinya Nabi Khidir hidup seperti para wali Allah. Nabi Khidirnya adalah Sultanul Awliya, yaitu rajanya para wali. Leh pupu bukan Nabi Khidir, ipoh nak gop, protes Nabi Musa. Yang dua simbol kan? Dua simbol syariat kan? Hakikat. Bukan Nabi Khidir kaji kah menyokai ikut don ikut baik protes tapi menyokai ikut kaji laki sini. Udah. Itu. Jadi apa yang dilihat dari matanya Nabi Musa ketika lihat anak kecil? Beliau melihat secara syariatnya yaitu anak kecil sedang main-main dengan wajah yang lucu. Kamunan syariat Nabi Musa. Nabi Khidir ana icon tikin paling nak putih tu. Suah aku. Saya lupa je ke nyo. Ya, kamunan. Jadi kisahnya yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dengan tujuan Allah seolah-olah kena mengajak kedanya berarti ajaran hakikatnya tu sebenarnya. Tapi hanya necoknya apabila hana melalui tangga syariat. Ya benar maksudnya. Ya. Kah? Kabeh nak bertanya? Boleh kan? Hukumnya dia kecok secara syariat kan? Mana? Yang empat? Yang lagi ni. Kau kecok hukum matanya ulama-ulama secara syariat kan? Syariat betul karena konon muqta alamnya adalah undang-undang dasar kerajaan, maka harus dalam taraf syariat. Seandainya dipaso oleh Sultan Iskandar Muda dengan desain hakikat, ilun yakin ulun tahu urang semayang tanya. Kabih pungo mendung. Popo tu langit. Nah salah nangku. Ulang tiga tu. Nah salah. Hana hakikat han salah. Syariat yang salah.
Lulang lom tu kata, sama lagi Nabi Musa dan Nabi Khidir. Saya yang bersalah anak ipoh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa. Nyaman tahu cerita ni untuk menjadi pedoman bagi dia. Habis tu kenal lain. Kau minta puak ke Wahabi punya pun. Ha? Sampai kau. Ya. Yang lagi cerita bono sang banyo lempu teruk. Jadi nisbah Wahabinya sebenarnya kon ba Abdul Wahab tapi ba si Muhammad. Muhammadnya ana Abdul Wahab. Abdul Wahab naledro ana bandua dro Sunni Ahlussunnah Jamaah, yang kedua yang kelai adalah Muhammad. Nya yang sesat. Ha? Masalah agama. Muhammad bin Abdul Wahab. Dan buku masalah agama nanti ya. Ya. Ya, nya Sirajuddin Abbas. Jadi jadi yang kemudian baik dua sejarah guys. Dua sejarah dia hancur. Kabarnya menang ke kajian singkat dia. Anda tanya? Ya, kita. Baik dua sejarah.